Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Ibu ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Baradatu untuk anak-anak 10 MIPA 5. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Hilda Handayani. Ibu memegang mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA 5. Pertemuan pertama kita kali ini dibuka dengan pembelajaran secara daring. Semoga dalam situasi apapun tidak mengurangi rasa semangat ingin belajar anak-anak semuanya. Pembahasan kita di bab pertama berjudul fungsi eksponensial yang di dalamnya membahas tentang A. Sifat-sifat eksponensial, B. Grafik fungsi eksponensial, dan C. Persamaan dan tidak persamaan eksponensial. Pembahasan kita pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponensial terlebih dahulu. Eksponen merupakan salah satu materi yang banyak penerapannya dalam kehidupan. Sebelum membahas tentang fungsi eksponen, di sini Ibu akan beritahu apa itu eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Seperti perkalian berulang. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu adalah pemetaan bilangan real X ke A dengan bentuk umum fx sama dengan A pangkat X. Di mana fx adalah fungsi X, A itu basis bilangan berpangkat, dan X itu pangkat yang X-nya adalah bilangan bulat positif. Di sini ada contoh soal. Tentukan nilai fungsi berikut untuk X sama dengan 3 dari fx sama dengan 1 pangkat X dan fx sama dengan 2 pangkat min X. Di sini kita tinggal ganti saja X-nya dengan angka 3. Berarti yang pertama fx sama dengan 1 pangkat X berarti 1 pangkat 3 yaitu 1. Nah, jika 2 pangkat min X berarti min X-nya kita ganti dengan min 3. 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Untuk memahami eksponen, kita harus mengerti sifat-sifatnya terlebih dahulu. Sifat-sifat eksponensial yang pertama ada pangkat bulat positif. Jika A bilangan real, maka A tidak sama dengan 0. M dan N bilangan bulat positif. Maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi jika dikali itu pangkatnya ditambah. Selanjutnya ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika dibagi berarti pangkatnya itu dikurang. Di sini dibaca A pangkat N. Didefinisikan itu sebagai perkalian berulang sebanyak N kali atau N faktor. A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat, A itu disebut bilangan pokok, dan N disebut pangkat atau eksponennya ya. Selanjutnya sifat yang kedua itu pangkat bulat 0. Untuk A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga itu ada pangkat bulat negatif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif berlaku A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Yang keempat ada sifat-sifat pangkat bilangan. Untuk A dan B anggota himpunan bilangan real serta P dan Q anggota himpunan bilangan bulat. Berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Yang B, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P
kurang Q dengan A tidak sama dengan 0. Yang C ada A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P dengan A-nya tidak sama dengan 0. Yang D ada dalam kurung A pangkat P tutup kurung pangkat Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Selanjutnya dalam kurung AB pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Dan terakhir F dalam kurung A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contoh soal nomor 1, dalam kurung 2 pangkat min 4 pangkat min 3 per 4 ditambah 8 pangkat 2 per 3. Cara menyelesaikannya, terlebih dahulu angka 8 kita ubah menjadi lebih kecil supaya ada pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Setelah diubah jadi 2 pangkat min 4 pangkat min 3 per 4 itu menjadi 2 pangkat 12 per 4 karena min 4 dikali min 3 per 4 ditambah 2 pangkat 3 pangkat 2 per 3. Jadi 2 pangkat 12 per 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. 2-nya dari 3 dikali 2 per 3. Jadi hasilnya 2. 2 per 3, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Hasilnya ditambah 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, nomor 1 ini kita bisa menggunakan sifat-sifat pangkat bilangan di bagian D. Nomor D kalian bisa cek lagi nanti. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2. 4 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Kita menggunakan sifat dari bilangan bulat positif yang A pangkat M per A pangkat N. Jadi kan kalau dibagi itu berarti pangkatnya dikurang. Jadi cara penyelesaiannya nomor 2. 4-nya diubah dulu menjadi 2. 2 pangkat 2 kan 4. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 3. Karena ini pembagian, jadi pangkatnya kita kurang menjadi 2 pangkat 8 dikurang 3. Jadi 2 pangkat 5. Itu yang bagian nomor 2. Selanjutnya contoh yang ketiga. Soalnya dalam kurung 7 pangkat 1 per 3 pangkat min 6. Jadi di sini menggunakan 2 sifat. Yang pertama sifat pangkat bilangan seperti yang nomor 1. Terus yang kedua nanti ada di bagian 7 min 2-nya kita menggunakan pangkat bulat negatif. Jadi 7 pangkat 1 per 3 pangkat min 6 itu menjadi kan 1 per 3-nya dikali dulu dikali pangkatnya dikali, jadi 1 per 3 dikali min 6. Jadi pangkatnya menjadi 7 pangkat min 6 per 3 sama dengan 7 min 2. Jadi di 7 min 2 ini kita menggunakan sifat pangkat bulat negatif menjadi 1 per 7 pangkat 2 sama dengan 1 per 49. Demikian, semoga kalian paham atas contoh soal yang telah diberikan.